Saudara percaya punya Allah yang besar? Allah kita itu besar dan hebat ya. Kuasanya tidak terbatas. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Yang lain boleh meninggalkan tempat, mungkin untuk keyboardnya saja yang tetap ya. Terima kasih Om, waktunya Pak Felix atas waktu yang diberikan untuk kami melayani kembali tempat ini ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan untuk mencari Tuhan ya. Carilah Tuhan. Kita sama-sama baca ayat di dalam Yesaya 55 ayat 6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Orang yang mencari itu pasti aktif. Tidak ada orang yang mencari itu santai. Orang yang mencari pasti punya kekuatan semangat untuk menemukan. Tidak mungkin orang mencari pasti asal-asalan. Wes ketemu terserah, nggak ketemu terserah. Enggak. Kalau orang mencari, pasti dia sampai menemukan baru dia puas. Tidak ada seorang pun mencari barang yang berharga dengan santai. Saudara kehilangan cincin, mungkin cincinmu ada berliannya. Waktu saudara tepuk tangan, pasti saudara merasa kehilangan. Saudara mencarinya gimana? Tidak mungkin saudara mencarinya cuma asal-asalan. Pasti di setiap pojok, pelosok, di bawah kursi mungkin, di bawah meja, cincin yang berharga bagimu untuk ditemukan sampai saudara menemukan. Mencari sesuatu yang berharga. Dan Tuhan berkata, carilah Tuhan selama berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk mencari. Itu hal yang utama. Orang Kristen hal yang utama adalah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hal yang utama, carilah Tuhan. Makanya ada firman di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Carilah dahulu, carilah Tuhan. Saudara beribadah di tempat ini juga mencari Tuhan. Saudara melayani, saudara mencari Tuhan. Saudara berdoa, saudara mencari Tuhan. Saudara harus menemukan Tuhan. Dan orang yang mencari itu tidak asal santai, pasti semangat. Kalau saudara mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara tidak semangat, berarti saudara ada yang salah dalam kehidupanmu. Banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawa dalam hidupnya untuk mencari barang-barang yang berharga, tapi barang yang fana seperti emas, berlian, permata. Mereka mencari bahkan di tengah laut, mereka mencari harta karun berbulan-bulan untuk menemukan, hanya untuk memuaskan jasmani di dunia, tapi tidak di surga. Tuhan memerintahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tidak memerintahkan, carilah pekerjaanmu, carilah usahamu, carilah kekayaanmu. Tidak, carilah dahulu, carilah Tuhan. Itu perintah, saudara. Pernahkah kita berpikir bahwa kita ini hidup hanya sementara? Kadangkala kita tidak meluangkan waktu sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Hidup ini sebentar dan hidup ini ada batasnya. Setiap kita memiliki waktu dengan jumlah yang sama 24 jam, tapi tidak setiap orang mempergunakan waktu untuk Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan waktu yang saudara dapatkan dengan saya itu bisa dimanfaatkan, bisa juga disalahgunakan, bisa juga diinvestasikan, dan bisa dibuang dengan percuma. Itu tergantung kita. Selagi ada waktu dan kesempatan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Mari kita mencari Tuhan.
kita berharap kepada Tuhan. Dan kita orang yang mencari Tuhan, pasti kita tahu. Orang yang mencari Tuhan, pasti dia berharap. Tidak mungkin mencari tanpa pengharapan. Kalau saudara mencari sesuatu, harapannya adalah ketemu. Saya mencari sesuatu, harapannya mendapatkan sesuatu. Karena apa? Yang saya cari itu berharga. Dan saudara, hari ini sama-sama kita mencari Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Hidup kita ada di tangannya. Jangan kita mengandalkan kekayaanmu, hartamu. Jangan mengandalkan kepada hal-hal duniawi yang saudara tidak akan bawa suatu saat nanti. Andalkan selalu hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana kita akan mencari Tuhan? Pertama, kita mencari Tuhan karena satu, Tuhan itu sumber kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Di dalam Amos 5 ayat 4 dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu perintah Tuhan. Aku di sini adalah Tuhan. Hidup. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Dialah sumber kehidupan. Di dalam Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup. Kalau saudara mencari Tuhan, maka saudara akan ada kehidupan dalam hidupmu. Rohmu akan hidup. Saudara tidak sama lagi kalau saudara menemukan Tuhan di dalam hidupmu. Kehidupan Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Saudara, banyak orang tidak meluangkan waktu untuk mencari Tuhan karena dia tidak tahu bahwa di dalam Dia itu ada kehidupan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup di dalam kehidupan Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara bertemu Tuhan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan, maka akan hidup imanmu, hidup rohanimu, hidup pelayananmu, hidup ibadahmu, hidup. Karena saudara ingin mencari sumber kehidupan dan saudara menemukan, pasti saudara tidak sama lagi. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tuhan datang supaya kita punya hidup. Hidup apa? Hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kalau saudara menemukan sumber kehidupan, maka akan mengalir kehidupan dalam hidupmu. Akan mengalir sukacita dalam hidupmu. Akan mengalir damai sejahtera dalam hidup. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang setia, orang yang memperkatakan dan mempercayai firman Tuhan, dia akan ada damai sejahtera. Kehidupan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Yesaya 48 ayat 18. Apabila engkau memperhatikan perintah-perintahku. Berarti apa? Apabila engkau memperhatikan firmanku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaanmu akan terus mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah surut. Itu firman. Kehidupan itu akan mengalir. Ada orang punya uang banyak, pabrik besar, tapi tidak ada sukacita karena tidak ada kehidupan dalam rohnya. Di dalam hidupnya tidak ada Tuhan. Ada orang yang mempunyai segalanya, tapi hatinya kosong. Hatinya kosong. Hatinya hampa. Karena apa? Dia mencari yang salah, sumber yang salah. Tapi kalau hidupmu diisi oleh sumber kehidupan yang benar, yaitu Tuhan, maka aliran sukacita mengalir dalam hidupmu. Saudara punya uang, tidak punya uang, saudara mengalami sesuatu yang masalah demi masalah, ada selalu sukacita dalam hidupmu. Amin. Itu firman. Kalau saudara mendekat dengan Tuhan, ada kehidupan di dalam Tuhan. Makanya Tuhan berkata, barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau saudara haus akan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Minum air kehidupan, maka hidupmu akan berbeda lagi. Hidupmu tidak akan sama lagi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan akan menjadi mata air, akan menjadi sumber mata air sampai hidup yang kekal. Harta kekayaan itu bisa membutakan kita kalau kita fokusnya salah. Saya tidak punya uang. Saya ingin tetap Tuhan menjadi sumber kehidupan saya, supaya saya bisa mengalir sukacita dalam diri saya. Makanya firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kesenanganmu, keinginanmu. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Jangan bergembira karena uang, bergembira karena harta, bergembira karena perusahaan, jangan. Tapi Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka sumber kehidupan itu akan mengalir dalam hidupmu. Kalau saudara karena Tuhan sumber hidupmu, tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Karena firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan, dan Dia akan memberi sumber kehidupan atas hidupmu. Barang siapa mencari Tuhan, dia akan menemukan sumber kehidupan. Kedua, barang siapa mencari Tuhan, Dialah Tuhan yang Maha Tahu. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Perlu kita mencari Dia. Perlu kita datang kepada Dia. Karena apa? Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia tahu segala apa yang saudara lakukan. Dia tahu apa yang saudara rencanakan. Dia tahu apa jalan hidupmu. Bahkan sebelum saudara berucap, sebelum saudara lahir, Tuhan itu tahu. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Firman Tuhan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Berarti apa? Tuhan tahu sebelum kita jadi bakal bayi. Tuhan tahu apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang terjadi hari esok. Tuhan tahu, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia mengenal jalan hidup kita, Dia mengetahui pikiran kita, dan Dia memiliki kuasa apapun untuk melakukan segalanya. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Dia berkuasa atas hidup kita. Bahkan Ayub 42 ayat 2, meskipun dia menderita, waktu itu dia diuji, mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi dia berkata, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan apa yang terjadi? Ayub dipulihkan, Ayub diberkati. Karena apa? Rencana Tuhan atas hidup manusia tidak pernah gagal. Yang membuat gagal adalah hidup kita sendiri, rencana kita sendiri. Saul direncanakan untuk berhasil jadi raja pertama, tapi karena Saul tidak taat, Saul merasa sombong, seharusnya tidak melakukan pembakaran mezbah, dibuang oleh Tuhan, digantikan Daud. Karena apa? Rencana Tuhan gagal, bukan karena Tuhan, karena manusia, karena diri kita berbelok dari rencana Tuhan. Jadi saudara dan saya sudah direncanakan Tuhan. Anak Tuhan itu direncanakan baik. Amin. Amin, saudara.
Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Itu rancangan Tuhan untuk kita. Tapi kalau di tengah jalan, saudara berbelok, saudara melangkah salah, itu bukan salahnya Tuhan. Bukan salah Tuhan. Banyak orang dirancangkan Tuhan baik, tapi di tengah jalan dia berbelok. Ada dulunya melayani, ada dulunya semangat berdoa, ada dulu semangat untuk beribadah. Di tengah jalan ada masalah. Karena jodoh, karena pekerjaan, karena himpitan, dia meninggalkan Tuhan. Bukan salah Tuhan. Rancangan Tuhan itu baik. Ayub di rancangan Tuhan baik dan dia berhasil melewatinya. Yusuf di rancangan Tuhan baik, dia berhasil melewatinya. Meskipun secara kasat mata ketok angel melewatinya. Harus difitnah, harus dibuang di sumur, harus masuk penjara. Tapi semua dijalani dengan sungguh-sungguh, tetap tidak berpaling kepada Tuhan. Kalau hari ini hidupmu kelihatannya sulit, berbelok-belok, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Percayai rancangan Tuhan baik atas hidupmu. Amin. Amin. Tuhan rencananya baik. Kita sebelum lahir aja dah tahu dia. Kita sebelum melangkah, sebelum berucap Tuhan tahu. Kalau saudara baca di situ Mazmur 139, Daud berkata, Tuhan, Engkau mengenalku, Engkau menyelidiki aku, Engkau tahu Tuhan kalau aku duduk dan berdiri, Engkau mengetahui jalan pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku. Sebelum mulutku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Engkau sudah tahu. Saudara belum berucap, saudara baca nanti, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Tak bisa lari, saudara. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Tidak akan bisa lari. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Itu nyanyian Mazmur Daud. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Daud itu sungguh setia. Meskipun dia rancangan Tuhan atas hidupnya menjadi raja, tapi sejak dia diurapi, malah dikejar oleh Saul, malah mau dibunuh. Kalau kita berkata, Tuhan, katamu rancanganmu baik, tapi kok gini Tuhan? Itu juga berlaku atas Daud. Daud diurapi jadi raja. Tapi apakah besok langsung jadi raja? Enggak. Dia dikejar oleh Saul, mau dibunuh, bahkan dia berpura-pura gila. Tidak selamanya rancangan Tuhan itu dekat atau pendek. Tidak selama sama. Kita sama saudara tidak sama. Harus kita lalui. Ujian harus kita lalui. Pelayanan harus kita lalui. Tidak mudah. Saya masih ingat Pak Sam GSCS. Waktu pelayanan di Grand City.
Saya hadir di sana. Saya ingat bagaimana pelayanannya. Dia waktu itu 1 jam, berikut 1 jam. Dia merintis sama anak-anaknya. Saya ingat, dia setia. Kesulitan demi kesulitan dijalani. Tapi ujungnya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Amin. Sekarang menjadi gereja salah satu terbesar di Indonesia. Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa. Jangan saudara berharap, melayani seperti ini aja, ibadah gini aja, persembahan begini. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saudara, kalau di dalam dirimu menghormati Tuhan, saudara dan saya sikapnya pasti beda. Kalau keyboard musik ada di sini semua, maaf, ini ada di sini semua. Pak Prabowo melihat, ayo coba main, apa yang terjadi? Pasti dia serius mainnya, sungguh-sungguh mainnya, sungguh-sungguh. Dia pasti tidak mainnya, tidak cengengesan, tidak langsung melakukan sesuatu yang tidak baik, serius. Dilihat Pak Prabowo di sini, datang, coba kamu main, aku pengen lihat mainanmu. Pasti saudara sungguh. Ini saudara, yang ada di sini lebih dari Pak Prabowo adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Raja di atas segala raja. Dia yang ada di tempat ini mengawasi saudara dan saya. Kalau Pak Prabowo ada di rumahmu, duduk di ruang tamu, bagaimana sikapmu? Waktu mandi, makan, pasti berubah. Tidur pasti berubah, bangun pasti berubah, sikap berubah. Karena apa? Saudara menghormati. Di situ ada Pak Prabowo. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita selalu disertai Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Kita meremehkan pelayanan kecil, meremehkan pelayanan apa cuma kolekte aja kok. Apa yang kamu lakukan semua itu untuk Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Jangan meremehkan segala sesuatu untuk Tuhan. Apa yang saudara kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara melakukan, lakukan untuk Tuhan. Saudara memberi persembahan, memberi untuk Tuhan. Layani untuk Tuhan. Karena Dia Maha tahu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Ku mendekat padamu. Ketiga, kenapa kita harus mencari Tuhan? Sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia adalah sumber keberhasilan. Dia sumber keberhasilan. Ayo kita baca di dalam 2 Tawarik 25 ayat 6 dan 2 Tawarik 26 ayat 15 ada di layar. 1, 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bukan kekuatannya, bukan pasukannya. Tuhanlah yang membuat dia masyhur, terkenal di mana-mana. Dia bisa mengalahkan musuh dan dia berhasil karena dia disertai Tuhan. Baca ayat 26 ayat 15b. Dan nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan
ajaib sehingga menjadi kuat. Saudara, cerita ini menceritakan tentang Raja Uzia. Raja Uzia itu umur 16 tahun jadi raja. Tidak punya pengalaman, tidak punya pendidikan militer, masih muda remaja. Orang remaja muda kalau dikasih kedudukan biasanya serong, biasanya salah. Tapi karena dia dididik oleh Zakaria, dididik oleh orang tuanya untuk takut Tuhan, untuk mencari Tuhan meskipun umur masih muda, 16 tahun. Waktu orang tuanya meninggal, dia dinobatkan jadi raja, dia menjadi raja yang hebat. Daud 40 tahun menjadi raja, tapi usia 42 tahun. Dia berhasil, dia hebat, peperangan kemana-mana dia menang. Karena apa? Dia disertai Tuhan. Karena apa? Dia mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, sungguh-sungguh di dalam pelayananmu, di dalam ibadahmu, di dalam segala apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, percayalah, tangan Tuhan yang ajaib yang tidak kelihatan, itu yang selalu menopang dan menuntun. Amin. Makanya Tuhan berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa menjadi lawanmu? Tidak ada. Roma 8 ayat 31. Kalau kau, saudara dan saya disertai Tuhan, tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang bisa melawan. Orang jegal pekerjaanmu, jegal pelayananmu, jegal bisnismu. Kalau saudara disertai Tuhan seperti Yusuf disertai Tuhan, difitnah kayak apapun, Tuhan tetap menolong, menuntun, menyertai, endingnya pasti baik. Amin. Sekarang ini masalahmu apa? Sekarang apa yang menjadi pergumulanmu? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Usia sejak muda dididik untuk mencari Tuhan. Dia menjadi raja yang hebat, raja yang kuat. Karena apa? Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang Amasya ayahnya lakukan. Dia dididik dengan benar. Dia mencari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap dan mencari Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan pasti tergenapi. Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Tidak akan pernah kembali, dia akan mengerjakan apa yang kusuruhkan, apa yang kuperintahkan. Dan firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengenal panasnya terik, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti akan menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Itu firman. Kalau saudara percaya itu firman digenapi, lakukan. Andalkan Tuhan. Carilah Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan. Dan saudara, keberhasilan itu, kalau tidak hari ini, kalau tidak besok, lusa, pasti akan tergenapi atas hidupmu. Pasti itu. Pasti. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Bisa tampilkan syairnya mungkin. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, sebab Kau tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin.
Ada kuasa. Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Ada keberhasilan. Ada kuasa. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh sampai menemukan Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh sampai menemukan Tuhan. Melayani sungguh-sungguh sampai menemukan Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam Yeremia 29 ayat 13. Barang siapa akan mencari aku, dia akan menemukan aku. Apabila dia mencarinya dengan segenap hati. Kalau saudara mencari setengah-setengah, tidak dengan hatimu, jangan harap saudara ketemu Tuhan. Kalau saudara mencari dengan segenap hati, saudara akan menemukan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku akan mencari kamu. Itu maksudnya. Mendekat, cari Tuhan. Apapun masalahmu hari ini. Yang keempat, dia sumber kemenangan. Dia sumber mujizat. Percaya saudara? Dia sumber kemenangan. Dia sumber mujizat. Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 3. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini ceritanya Yosafat ini mau dikeroyok. Bangsa Moab, Amon, dia mau meroyok Yehuda, Raja Yehuda. Dia ketakutan. Dia takut. Dia tidak mencari pertolongan kepada orang lain, raja lain. Dia tidak mengandalkan militernya. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dan menggemakan kepada seluruh rakyat Yehuda untuk berpuasa. Dia ingin pertolongan Tuhan karena dia tidak sanggup. Mungkin saudara dan saya hari ini dikepung oleh masalah. Mungkin dikepung oleh pencobaan segala sesuatu yang merasa tidak mampu, tidak kuat. Carilah Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Rasanya nggak mungkin untuk mengalahkan Raja Moab, Raja Amon. Dan dia menjadi ketakutan. Waktu dia takut, dia datang kepada Tuhan. Waktu saudara takut, jangan datang kepada dukun. Waktu saudara takut, jangan datang kepada orang lain yang saudara tidak bisa menemukan jawabannya. Datanglah kepada Tuhan. Dia sumber kemenangan. Dan 2 Tawarik 20 ayat 15, waktu Yosafat berpuasa, berdoa, firman Tuhan datang. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, ini Tuhan berfirman. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau saudara disertai Tuhan, pintu tertutup semuanya, rasanya sulit untuk menemukan jalan keluar. Datang kepada Tuhan. Kemenangan yang diperoleh Yosafat karena dia mencari Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan membuat mujizat. Tanpa berperang pun dia mendapat kemenangan. Karena yang berperang adalah Tuhan. Musuhnya saling bunuh satu dengan yang lain karena Tuhan. Kalau hari ini rasanya tidak mungkin. Hari ini persoalanmu terlalu berat. Dia sumber kemenangan. Dia sumber mujizat. Jangan pernah meragukan Tuhan. Imanmu itu akan melahirkan segala sesuatu yang engkau dapatkan. Kalau saudara beriman besar, hal-hal yang besar akan terjadi. Efesus 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat
kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau saudara mengakui Tuhanmu hebat, Tuhanmu berkuasa, Allahku sanggup mengadakan mujizat, seberapa besar imanmu, itu yang akan direspon Tuhan. Amin. Itu yang akan direspon Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku berkuasa, Tuhanku ajaib. Tidak ada sesuatu yang sulit. Meskipun hari ini tertutup kemenangan, tertutup mujizat, aku percaya kalau Tuhan besertaku, pasti ada jalan keluar. Ada pintu yang diberikan Tuhan untuk hidupku, untuk keluar dari masalah, keluar dari penderitaan ini. Karena apa? Aku punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah. Tuhan menjawab doa syafaat dari Yosafat bukan karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang berdoa sungguh-sungguh. Orang yang beribadah sungguh-sungguh. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu hatinya Yosafat. Tuhan tahu hatinya Usia. Tuhan tahu hati kita. Kalau saudara sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ibrani 11 ayat 6. Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan memberi upah. Hari ini kemenangan belum ada. Percayai. Mungkin besok, minggu depan, bulan depan. Jalani terus bersama Tuhan. Keajaiban pasti terjadi atas hidup. Amin. Saya banyak mengalami mujizat. Suatu hari saya menceritakan saya punya anak pertama. Dia menikah, lama tidak punya anak. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Menantu saya perempuan, anak saya laki. Setelah 5 tahun lebih ya, dia ada tanda-tanda kehamilan. Dicekkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berikutnya saudara, 3 bulan dokter berkata, ini janin ada di luar kandungan. Harus dikiret, harus dibuang. Stres saudara. Anak yang pertama, cucu yang pertama, harus vonis dokter seperti itu. Dokter pertama kita nggak percaya, dokter kedua. Anak ini harus dikeluarkan, nanti berbahaya untuk ibunya. Harus dikiret untuk menyelamatkan mamanya. Patah semangat. Dokter ketiga, hasilnya sama. Ini hamil di luar kandungan. Tidak ada harapan. Dokter 3 spesialis mengatakan sama. Saya sebagai imam orang tua yang mengenal firman, tidak ada harapan. Masih satu yang belum kita lakukan, mencari Tuhan. Ayo kita doa dan puasa. Saya berpuasa, istri berpuasa, anak menantu puasa, besan puasa. Ayo kita berpuasa 1 minggu. Doa puasa. Kita lakukan. Kita kerjakan. Habis itu apa yang terjadi? Bulan berikutnya anak saya harus periksa dokter lagi. Dokter pertama mengatakan anak yang kemarin di luar kandungan ini sudah masuk di dalam kandungan normal. Anak saya setengah percaya setengah tidak. Juga gembira. Puji Tuhan. Dia kurang yakin lagi. Dokter 2, dokter B diperiksakan lagi. Ini hasilnya ronsen kemarin dok. Gimana sekarang diperiksa anak yang di luar kandungan. Janin yang di luar kandungan. Balik. Normal di dalam kandungan. Kurang yakin lagi. Dokter C. Semua jawabannya sama. Saat kita mencari Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Amin. Dan cucu saya lahir normal menjadi cucu yang pintar. Saya katakan kamu anak mujizat, cucu mujizat. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan.
Rasanya nggak mungkin, manusia mengatakan nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk hidupmu, untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk bisnismu, untuk pelayananmu. Cari Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berpikirlah bahwa hidup kita diawasi Tuhan 24 jam. Mata Tuhan mengawasi setiap kita, dimanapun kita berada. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan, dia tidak pernah lalai. Apa yang saudara lakukan, Tuhan tahu. Ayo, kalau saudara selama ini asal-asalan melayani, asal-asalan beribadah, asal-asalan berdoa, saudara gak akan menerima apa-apa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh berkomitmen mencari Tuhan dengan segenap hatimu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Katakan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas. Imani, tak terbatas. Suaramu yang mana? Katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin tahu suaramu, ingin tahu apa yang menjadi keluhanmu, apa yang kau suarakan dalam hatimu. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya pernah punya pengalaman lagi, saudara. Anak saya jual beli mobil bekas, saudara, showroom. Suatu hari dia jual kepada orang. Dan dia survei juga sales. Tanggung jawabnya 1 tahun, selama dia tidak beres itu tanggung jawab sales. Apa yang terjadi? 4 bulan orangnya lari. Dicari rumahnya gak ketemu, pekerjaannya gak ketemu, ternyata rumahnya kontrak, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Hilang harapan, hilang semangat. Tapi dia mencari Tuhan bersama saya. Ayo cari Tuhan. Dan saat kita mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam doa, orangnya di Bali nelpon, aku gak tenang, pikiranku kalut, aku gak ada sukacita, hatiku gundah. Mobil yang tak bawa lari, tak balik noai. Wis angsuran 4 bulan, DP-nya hilang gak apa-apa. Karena dia sudah gak ngangsur, gak berani ngangsur, dia bawa lari. Kalau kita percaya adanya mujizat, Tuhan tidak pernah berubah kuasanya, amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Carilah Tuhan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Karena di dalam Dia ada kehidupan. Karena di dalam Dia, Dialah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dialah sumber keberhasilan, Dialah sumber kemenangan, Dialah sumber mujizat. Carilah Tuhan, itu adalah hal yang utama dan yang pertama harus kita kerjakan. Mari kita berdiri. Di saatku tak berdaya, sempurna ketika ku
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Di saat ku percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Rala nama Yesus, ya Rala namo, ya Rala nama Yesus, ya Rala namo, ya Rala nama Yesus, ya Rala nama Yesus, ya Rala besar Allahku, nyanyikan besar Tuhanku, selamanya besar. Katakan, dan ajaib Tuhanku, oh, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Tuhanku. Amin. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya dan ajaib, selamanya besar, besar Tuhanku. Amin. Tuhanku, Bapa, kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengimani apa yang Kau firmankan pasti terjadi. Kami tidak pernah meragukan kuasa-Mu. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan iman kami, sehingga doa kami, pelayanan kami, ibadah kami tidak main-main Tuhan, untuk kami semakin hari mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Berkati setiap kami yang ambil bagian, apapun yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan memperhitungkannya, Tuhan memberkatinya. Setiap anak-Mu yang punya masalah persoalan hari ini, yang sakit telah disembuhkan, yang punya masalah beban berat Tuhan telah lepaskan. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap kita orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Bila firman-Mu berkarya, setiap kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kemenangan demi kemenangan, memperbaharui sikap kami bahwa mencari Tuhan itu hal yang utama dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini. Semua yang ambil bagian tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus, hamba ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saya kembalikan. Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman dimanapun beliau berada, beliau melangkah, ada kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah dengan tulus hati kami mau memberi, dan setiap apa yang kami mau berikan kepadamu ini semua berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Mari kita semua yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin, amin. Persembahan boleh dijalankan.
video untuk pengumuman seminggu ke depan.